Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimi rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sahabat mualimat dimanapun Anda berada, marilah kita pertama-tama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmatnya, taufik wal hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul lagi, bermuajahah, dan khususnya untuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi ini. Semoga niat kita untuk menuntut pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tentunya pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sahabat mualimat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program Mutiara Ramadan Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu terkait tahsin surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Haris Tohari Rahman, STHI MSc Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair Ustadz ya. Oke, baik Ustadz. Baik pemirsa, sahabat mualimat yang berada, agar lebih berkah kajian pada kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti akan menyampaikan materi beliau, dan juga nanti setelahnya kita jeda dulu dan dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Monggo kepada Ustadz Haris Tohari Rahman dengan segala hormat kami silahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. وقال الله في آية أخرى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Pemirsa, sahabat muallimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengkaruniakan di antara kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat tersebut yang patut kita syukuri adalah nikmat diturunkannya Al-Quran, nikmat diajarkan Al-Quran tersebut kepada manusia. Nikmat ini Allah sebutkan pertama kali ketika mengawali penyebutan nikmat di dalam surat Ar-Rahman, sebelum nikmat-nikmat yang lain. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kemudian nikmat-nikmat yang lain dan lain sebagainya. 'Allamal Qur'an disebutkan oleh Allah nomor satu sebelum nikmat yang lain. Artinya nikmat diturunkannya Al-Quran ini harus kita syukuri dengan apa? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran tersebut.
Nah, berinteraksi kepada Al-Quran tersebut ada banyak sekali. Ada kitab yang secara khusus membahas tentangnya, yang dikarang oleh diantaranya Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran. Kemudian juga Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab secara khusus Al-Fawaid. Al-Fawaid tersebut diantara yang beliau sebutkan berinteraksi dengan Al-Quran dalam bab secara khusus berinteraksi dengan Quran. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai mahjura, sesuatu yang dicampakkan. Mencampakkan Al-Quran tersebut artinya tidak berinteraksi dengan Quran. Dimulai dari tingkatan yang paling bawah, tidak mau mendengarkan, kemudian tidak mau beriman. Kalau mendengarkan nggak mau, beriman lebih nggak mau. Yang paling dasar itu tidak mau mendengarkan Quran. Kalau mendengarkan nggak mau, beriman tidak mau. Kalau beriman tidak mau, membacanya tidak akan mau. Kemudian baru mentadaburi Al-Quran. Setelah itu menghafalkan Al-Quran. Kemudian berobat dengan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Itu diantara berinteraksi terhadap Quran. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang membaca Al-Quran tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Ini adalah merupakan cara berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak bisa disepelekan. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'. Dan seseorang yang membaca Al-Quran tersebut terbata-bata. Wa yatata'ta' alaihi. Wa huwa alaihi syaqun. Berat membaca Quran tersebut, falahu ajrani. Dapat 2 pahala. Maka yang harus kita dahulukan ketika membaca Quran tersebut, kita harus mempelajari ilmu yang terkait bacaan Al-Quran tersebut. Dan Allah sudah menurunkan ilmu secara khusus, yakni tajwid. Tajwid itu secara bahasa tahsin. Di antara yang seseorang tersebut harus membaca, wajib hukumnya, dengan tajwid Al-Quran. Kalau selain Al-Quran tersebut, tidak harus dengan tajwid. Azan nggak harus dengan tajwid. Kalau Quran wajib praktek dengan tajwid. Imam Jazari berkata di dalam kitab muqaddimahnya beliau, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid tersebut hatmun lazimu, hukumnya wajib. Hatmun harus, hatmun wajib, lazimu harus. Artinya ini penekanan. Man lam yujawidil qur'ana athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran tersebut dengan tajwid, maka dia berdosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid tersebut wajib, harus hukumnya. Barang siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Kalau tidak dengan tajwid, tidak bisa Quran itu dicapai. Yang harus didahulukan membaca Quran, diperhatikan betul-betul, diantaranya surah Al-Fatihah. Karena dia termasuk Ummul Kitab, Ummul Quran. Sehingga Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis riwayat Muslim tersebut dalam nomor hadis 397, beliau mengatakan, dan Syekhul Islam juga memperkuat
pendapat dari Imam Nawawi itu bahwa seseorang yang dia itu melakukan kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah dan lahan tersebut lahan jali, kesalahan besar yang bisa merubah makna Quran, kesalahan tertukar makhraj, kesalahan panjang pendek, kesalahan harokat. Itu diantara kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna, menambahi huruf juga. Tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan ketika membaca surah Al-Fatihah, bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Al-Fatihah itu rukun. Ketika rukun tersebut hancur di dalamnya, membaca tersebut, maka akan mengurangi dan bisa menyebabkan sholatnya tersebut tidak sah. Dan ini tentu berbahaya sekali. Kita akan ajarkan dan praktekkan bagaimana bacaan Al-Quran tersebut yang bersanad tentunya, yang kami dapatkan dari guru-guru kami berdasarkan riwayat Hafiz. Saya mulai dari ta'awud terlebih dulu, langsung praktek. Nanti saya jelaskan langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika membaca A harus jelas dulu, jangan tidak boleh seperti itu. A'udzu, dan ain juga, letakkan ain tersebut letaknya di wasatul haq. Kesalahan seseorang ketika membaca A, kebanyakan kita amati tersebut tidak dibuka mulutnya dan tidak ditipiskan. Dia bacanya Seperti ketika membaca Allah, itu salah. Allah salah. Yang benar Allah. Allah. Karena Imam Jazari berkata di dalam kitab beliau Matan Jazariyah, waraqiq wa fakhimil lama min ismillahi, dan tebalkanlah lam di dalam lafzul jalalah, an fathin aw dhammin ka'abdullahi, ketika lafzul jalalah tersebut sebelumnya didahului fathah atau dhammah. An fathin aw dhammin ka'abdullahi, seperti Abdullahi, cara bacanya gitu, Abdullahi. Jadi lidah kita diangkat. Abdullahi. Gitu setandika, Ka'abdullahi. Kemudian beliau mengatakan Ka'abdullahi wa harfal isti'la'i fakhim wa khsusa dia tabaqu aqwa nahwu qala wal 'asa. Dan huruf isti'la tersebut tebalkan. Wa khsusa, khususkan untuk itobak tersebut. Itobak itu di atasnya isti'la. Jadi ketika membaca Allahi, Allahu, Allahus samadi, Allahu, nah, itu yang benar tersebut. Ini kan a'udzu, tidak boleh lewat hidung. Kebanyakan orang tersebut membaca ain lewat hidung. Atau dia bacanya tersebut apa? Nah itu salah jelas. Kelihatan suaranya tersebut ketika lewat hidung dan tidak. Kesalahannya ain jangan lewat hidung. A'udzu. Kemudian ketika mat juga diayun, mat diayun. Tidak boleh mat tersebut bacanya a'udzu billahi, maka yang terjadi terlalu panjang matnya tersebut, lebih dari dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ketika membaca to tersebut, ini huruf itobak. Tadi saya katakan itobak itu di atasnya isti'la. Itobak di atasnya isti'la. Kalau isti'la saja, maka yang diangkat itu lidah bagian belakang. Ini lidah. Yang diangkat isti'la bagian belakang. Tapi kalau itobak, di atasnya isti'la. Huruf itbak ada 4. Sod, dod, to, zo. Sod, dod, to, zo. Ini yang diangkat tidak hanya belakang, tapi tengah juga. Huruf isti'la ada 7.
Nah, khussa dhaltin qid hasar, disingkat. Nah, khussa, huruf isti'la tersebut kha, sad, khussa dhaltin dad, ghain, ta, qid, qaf, dha. Kalau disebutkan urutannya yang enak, kha, ghain, qaf, sad, dad, ta, dha. Nah, kha, ghain sama qaf ini yang dia tersebut tidak masuk itobaq. Sementara sad, dad, ta, dha dia masuk isti'la plus itobaq. Maka ketika baca kha, ghain sama qaf, kasrohnya dia dibaca tafkhim nisbi namanya. Tafkhim nisbi tersebut huruf isti'la yang dia ketika kasroh dibaca seolah seperti huruf tipis. Dibaca seolah seperti huruf tipis. Itu istilahnya tafkhim nisbi. Maka ketika membaca syaitu, ditebalkan, diangkat lidah kita tengah sama belakang. Cara menebalkan huruf tersebut ada tiga. Ada tiga langkah. Satu, lidahnya diangkat. Lihat dulu, kalau isti'lah saja yang diangkat belakang. Tapi kalau isti'lah plus itobaq, belakang sama tengah, lidahnya diangkat. Yang kedua, rahangnya ini diangkat. Rahangnya. Tuh. Tapi nggak usah begini. Tuh. Nggak usah begitu. Biasa aja. Nggak usah lebay. Tuh. Tuh. Po. Jadi rahang kita otomatis mengangkat. Po. Begitu. Kemudian yang ketiga, suaranya ditarik ke dalam. Syaitu. Kesalahan ketika mengucapkan to itu adalah nafasnya mendesis. To. To. Salah. Karena dia tidak hamas. To tersebut tidak boleh keluar nafas. A'udzu billahi minasy syai. Tidak boleh dibaca syai. Salah. Usahakan i. Ketika fathah kaidahnya fathan fami, fathan taman. Yakni buka rongga mulut tersebut fathan fami, fathan taman dengan membuka yang sebenarnya. Buka rongga mulut dengan buka yang sebenarnya. Itu fathah. Jadi kalau fathah dia monyong salah. Contohnya ro, so, kho, ini nggak boleh disodok ini. Kalau disodok berarti salah. Kho, ro, so, salah. Ya betul. Sebagaimana tadi fathan fami, fathan taman. So, do, gho, kho, dibuka saja. Dibuka saja. Kemudian kalau dhammah kaidahnya dhammus syafataini dhamman taman. Ketika u monyong beneran. Kalau i begini, i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra juga, ra itu huruf yang dia itu fleksibel. Dia bisa tebal, bisa tipis. Bisa juga ra tersebut dalam dua wajah. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Jadi pengelompokan huruf tebal tipis itu dibagi jadi tiga. Yang pertama, huruf yang harus dibaca tebal dalam keadaan tertentu. Contoh, huruf yang harus dibaca tebal tersebut tadi saya sebutkan 7 huruf isti'la. Kha, ghain, kemudian qaf, shad, dad, ta, dha. Tapi ini masih dibagi. Kha, ghain sama qaf ketika kasrah dibaca tafkhim nisbi. Tapi kalau shad tadi, dad saudara kembar tadi itu dibaca tebal dalam semua keadaan. Fathah, dhammah sama kasrah. Kemudian yang kedua, huruf yang dibaca tipis selalu. Selain huruf tebal, itu dibaca tipis. Dibaca tipis. Na tidak boleh dibaca tebal. Al kahamzil hamdu a'udzu ihdina. Itu tidak boleh kata Imam Jazari membaca a'udzu al a'udzu atau alhamdu. Salah. Kemudian yang ketiga,
huruf yang terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis itu contohnya alif. Alif. Alif itu fleksibel. Bisa tebal, bisa tipis. Kalau alif itu gandeng dengan huruf tipis, maka dia dibaca tipis. As-sa'ilina. Tidak boleh dibaca tidak boleh seperti itu. Salah. At-taibunal abidunan. Ya betul seperti itu. Kemudian yang fleksibel lagi lam. Lam itu bisa tebal, bisa tipis. Lam ketika tidak lafzul jalalah maka dia tipis. Lam ketika lafzul jalalah Allah dibaca tebal. Kalau sebelumnya fathah dan dhamma. Kemudian yang ketiga ro. Ro itu boleh dibaca tebal, terkadang juga boleh dibaca tipis. Terkadang juga dia punya dua keadaan, boleh tebal, boleh tipis, langsung dua wajah. Sekarang ini sambil menjelaskan, jadi lumayan kalau penjelasannya. Baru ta'awud. A'udzu billah, tidak billah, karena harus tipis. Sebelumnya kasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Getarannya ro tidak boleh seperti R, kasar seperti R, seperti huruf R, gitu. Ya, tidak boleh. Getarannya ro itu kata Imam Jazari dalam kitab beliau wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkan getarannya ketika ro tersebut tasydid. Ro juga getarannya tidak sama seperti R yang kasar. Arro harusnya. Tidak boleh dibaca arro. Tidak seperti itu. Dan harus tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya semua sin perlakukan seperti itu. Karena sifat dari sin, zai sama sod itu sofir. Sofir itu apa? Sofir itu secara bahasa sautun zaidun yushabbihu sautat ta'iri. Jadi suara tambahan yang suara tersebut menyerupai suara burung. Itu sofir. Kalau sin tambahannya bis. Kalau zai baz. Kalau sad bals. Perlakukan sofir seperti itu. Ada 3 huruf. Sin, zai, sama sade. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi. Tidak boleh monyong. Tidak boleh monyong. Salah. Berarti kalau monyong salah. Itu ada dusta di antara kita. Karena ro fathah, tidak boleh monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bacanya tidak boleh atau itu. Dipantulkan salah, ditebalkan salah. Ya betul. Berbeda sama itu tebal. Ya betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh lewat hidung. Alamin. Kesalahan ketika membaca Al-Fatihah diantaranya hak tersebut tertukar dengan hak alhamdu. Karena alhamdu tersebut maknanya kehancuran, kematian itu milik Allah. Kita membaca surah Al-Fatihah ingin memuji Allah malah mencela Allah. Itu bahaya sekali. Alhamdulillah salah. Tengah tenggorokan. Wasatul hal, tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabb. Ra-nya tebalkan. Rabb. Ru baru manyeng. Bar. Seperti itu cara bacanya. Alhamdulillahi rabb, tebalkan.
Rabbil alamin. Matnya kalau baca mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun ada beberapa riwayat cara membacanya. Boleh dibaca dengan panjang 6 harokat. Yang istilahnya isba'. Isba'ul mad. Dibaca 6 harokat. Adamin. Itu 6. Adamin. Boleh juga 4, namanya tawassoto. Tawassoto. 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 4. Boleh juga 2, namanya qasr. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Boleh. Tapi catatannya harus konsisten. Kalau antum baca 2, harus 2 terus. Ya. Kalau 4, 4 terus. Kalau 6, 6 terus. Kemudian tidak boleh ketika mat tersebut ditahan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi alamin. Gitu. Min. Nunnya diseret begitu, ditahan, dan itu salah. Kecuali nunnya ada tasdidnya. Kebanyakan terlalu menikmati lagu sehingga alamin masuk nah, itu enggak benar seperti itu. Itu beberapa ada yang seperti itu. Kemudian tidak boleh juga karena menikmati lagu, mementingkan lagu, jadi dia terlalu panjang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu lebih dari 2 harokat. Itu harusnya 2 harokat karena Nabi baca mad asli atau mad tabi'i itu 2. Kenapa dinamakan mad asli atau mad tabi'i? Karena dia bawaannya dari situ, belum kemasukan tambahan apapun. Tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sukun, tidak bertemu dengan tasydid panjangnya. Jadi cuma 2 harokat, tidak boleh ditambahi lebih dari 2 harokat. Cuma gitu saja. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Adzi tipis. Adzi kalau kasrah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki tidak boleh yau. Di situ ada bacaan namanya layin. Layin tersebut artinya lembut dan tidak boleh membacanya itu dihentakkan. Maliki, ma satu ayunan saja, tidak boleh lebih. Maliki harusnya maliki yaumiddin. Di sini ada kesalahan beberapa. Dibaca pendek boleh tidak? Kalau qiraat yang lain boleh. Seperti Imam Warash bacanya pendek. Kemudian imam-imam yang lain ada yang baca pendek. Maliki yaumiddin. Maliki. Ya, tapi tidak boleh riwayat Hafiz bacanya pendek. Harus bacanya panjang. Maliki sama Maliki sebenarnya saling menguatkan antara makna satu dengan makna yang lain. Tapi tidak boleh ikhtilat qiraah. Tidak boleh mencampur adukan qiraat tersebut. Maliki yaumiddin. Di sini ada kesalahan ketika mengucapkan dal. Dal, sekalian yang pertama, mengucapkan dal terlalu ke atas dia mengucapkan da. Yang kedua, mengucapkan dal tersebut terlalu ke bawah lidahnya sehingga medok deso begitu. Keluar nafasnya tidak boleh. Dal tidak boleh keluar nafas. Dal itu makhrajnya watta'u waddal wa ta minhu wa min ulya tsanaya, kata Imam Jazari tersebut. Ta, dal sama ta tersebut makhrajnya adalah
dari ujung lidah ke ulyat tsanaya. Ujung lidah disentuhkan di gigi seri atas. Da. Jadi gigi seri perbatasan gusi, di situ makhrajnya dal. Da. Di. Du. Bade. Bade. Ya. Po sama. Poi. Tu. Bato. Ya. Ta. Ti. Tu. Bad. Huruf itu terkadang makhrajnya sama, kalau makhraj sama sifatnya beda. Kalau huruf sifatnya sama, makhrajnya beda. Seperti itu. Maliki yaumiddin. Iya, syiddah. Iya langsung dilepas. Iyyaka na'budu. Ain memiliki sifat rujuk ketika sukun. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyya. Langsung dilepaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ingat seperti tadi. Nasta'in. Jangan cuma bacanya nasta'in, kurang sempurna. Karena tadi saya katakan suara tambahan seperti suara burung. Seperti suara burung. Jadi jangan juga lama-lama. Terlalu banyak. Nasta'in. Udah cukup. Tenggorokan bawah. Dan kebanyakan orang kesalahan ketika mengucapkan hak itu tidak dihameskan dan tidak lewat tenggorokan bawah. Dia mengucapkan cuma lewat mulut. Salah. Salah. Betul. Jangan juga berlebihan. Berlebihan seperti ini. Enggak bagus dan itu salah juga. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf yang bagus itu yang mu'tadil. Kata Imam Jazari di dalam kitab beliau, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Mukammalan ghayra ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Disempurnakan dengan tidak takalluf. Takalluf tersebut memberatkan, berlebihan ketika mengucapkan, salah juga. Dengan lembut bil lutfi fin nutqi, ketika pengucapan bila ta'assufi, tidak juga berlebihan ekstrim. Tidak boleh. Jadi makhraj yang bagus tengah-tengah. Iya tadi ihdina ya. Ihdina soy tebal. Soy harus dibaca seperti itu. Soy tidak boleh dibaca si karena sin, zai sama sod makhrajnya sama. Was-safiru mustakin. Safir sin, zai, sod itu mustakin. Lidahnya tetap di tengah. Minhu wa min fauqith thanaya as-sufla. Yakni darinya ujung lidah dan ujung gigi seri yang bawah. Ini belakangnya sini. Ini makhrajnya safir. Sin, zai sama sod. Ini ihdina soy. Ihdina siratal tidak boleh tol tidak boleh. Mencerat tidak boleh. Ihdina siratal kemudian ditarik. Mustaqim siratal ladzina an'am itu tidak boleh lewat hidung. Tidak boleh salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim harus gitu. Tidak boleh him cuma di mulut saja kalau seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mal tenggorokan atas. Tidak boleh mati salah. Ghain dimatikan tidak boleh. Kemudian ghain dipantulkan tidak boleh juga. Salah. Salah yang betul mengalir karena dia rokhawah sifatnya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian perhatikan ketika mengucapkan mad lazim mutsaqal kilmi. Ya, ada penekanan di situ, Itu namanya nabr. Ada beberapa bacaan di Quran tersebut yang dibaca diangkat suaranya. Di antaranya yang pertama, nabr diangkat suara ketika satu, waqaf di huruf akhir ketika huruf itu tasydid harokatnya, tasydid. Ketika tasydid diangkat. Contohnya fatol, lamnya di tasydid itu. Fatol itu harus ngangkat. Fa asabahu wabilun fatol. Ya, fatol diangkat suaranya. Dinaberkan. Kecuali yang waqaf itu huruf qalqalah sama gunnah, maka tidak boleh dinaberkan. Huruf qalqalah dipantulkan, watabe. Kalau tasydid qalqalahnya ditahan. Minal haqqo. Seperti itu. Gunnah ketika waqaf ditahan saja, tidak boleh diangkat. Contohnya summa berhenti, tidak boleh tidak boleh seperti itu. Nabr. Yang kedua, nabr terjadi pada waqaf pada hamzah. Yang hamzah tersebut mad panjang. Contohnya minan ma'. Diangkat. Minal ma'. Itu diangkat sedikit. Itu nabr, diangkat suaranya. Yang ketiga, nabr terjadi pada waqaf huruf wawu sama ya. Waqaf huruf wawu sama ya yang tasydid. Perhatikan, ya yang tasydid, ditasydid. Contohnya wa kadzalika alqas samiri, baca samiri misalkan samiri, ya, ya diangkat. Yang keempat, nabr terjadi pada mad lazim mutsaqal kilmi. Yang barusan kita baca tersebut waladdallin. Yang kelima, nabr terjadi pada alif tasniyah. Contohnya dalam surat Al-A'raf. Falamma dzaqash cara bacanya seperti itu. Dzaqash syajarah. Dzaqo itu dzakonya panjang, konya panjang. Yang mencicipi buah larangan tersebut Nabi Adam sama istrinya. Dzaqo, dua orang. Nah, di situ maka cara bacanya tidak boleh falamma dzaqash syajarata badat lahuma. Tidak boleh seperti itu, tapi harus falamma dzaqash syajarata. Ya, seperti itu. Itu di antara tahsin. Selesai kita bacakan surah Al-Fatihah dan saya akan bacakan secara utuh dengan tanpa memotongnya. Saya kasih contoh secara utuh bacaannya tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tentang tatbiq dan tahsin
secara riwayat dan diroyah surah Al-Fatihah. Saya kembalikan kepada Ustaz Andika. Baik Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz Haris Tahari Rahman, STHI MSI Al-Hafiz yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat tentunya untuk kita semua, yaitu tahsin, dalam hal ini khususnya itu surah Al-Fatihah. Baik pemirsa, sahabat Muallimat dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, sahabat Muallimat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Ramadan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu dalam pembahasan materi tahsin Al-Quran surah Al-Fatihah bersama Al-Ustadz Haris Tahari Rahman, STHI MSI Al-Hafiz. Insya Allah Ustadz, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini ada insya Allah 3 pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz, terkait bacaan kita ketika membaca dalam sholat, itu bagaimana ketika kita kan macam-macam di daerah Ustaz. Itu kan ada yang logatnya misalnya di Jawa, ada yang kan kadang terbawa dengan logat. Nah, itu kan nanti kan pengaruh terhadap kita membaca dalam hal ini tajwidnya, baik itu makhrajnya, baik juga harokatnya. Itu bagaimana pertimbangannya Ustaz? Ya. Orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak bisa dipisahkan dari 3 kondisi. Sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama, orang yang bacaannya baik, muhsin, ma'jur, dan dia diberikan pahala. Ini orang yang paling utama yang Rasulullah sebutkan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang dia tersebut pandai membaca Quran tersebut bersama malaikat yang mulia. Muhsin, ma'jur. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang membaca Quran tidak bisa dipisahkan dari kondisi musik ma'dzur. Orang yang bacaannya tersebut jelek, buruk, tetapi dia ma'dzur, dimaafkan, diberikan uzur. Karena orang tersebut yang kedua ini sudah berusaha belajar, bukan cuma dia tersebut mencukupkan baca di kitab dan dia tersebut tidak mau belajar sama sekali, tidak, tapi dia sudah belajar talaki juga, tapi dia belum fasih. Maka yang kedua ini yang Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta 'alaihi. Dan seseorang yang dia tersebut membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, wa yatata'ta fihi. Dia terbata-bata ketika membaca Quran tersebut. Wa huwa 'alaihi syaqqun. Berat membacanya tersebut, dapat 2 pahala. Dia diberikan uzur yang kedua. Yang ketiga, musik athim. Orang yang bacaannya tersebut tidak baik, buruk, berdosa. Orang yang ketiga ini karena dia tidak mau belajar. Dia sudah diingatkan, Pak, Bu, bacaan jenengan tersebut gini, perlu belajar tersebut, bacaannya banyak salah panjang pendek, kemudian banyak salah makhrajnya tersebut, sifatnya tersebut, tapi dia karena nggak mau belajar, sombong tersebut, akhirnya dia menutup diri dalamnya. Maka yang seperti ini, yang dia itu tidak diberikan toleransi tersebut. Terkait yang logat daerah tersebut, maka seyogianya seseorang yang dia membaca Quran sebagaimana yang Quran tersebut diturunkan. Ya, Al-Quran itu diturunkan bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Dan Nabi bersabda, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran tersebut dengan lahjah Arab. Bahasa Arab. Ya. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, betul-betul waspada, wa iyyakum, tanda pentung begitu, wa iyyakum biluhuni ahlil kitabaini. Baca Al-Quran dengan lahjahnya ahlil kitab.
Baca Al-Quran seriosa seperti di gereja itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, baca Quran seperti itu nggak boleh. Kemudian atau ahlil fisqi, biluhuni ahlil fisqi, dengan lahjahnya, dialeknya ahlil fasik. Jadi baca Quran seperti nyanyi begitu, tidak boleh. Nembang Jawa tidak boleh, langgam tidak boleh. Karena Quran ini memiliki ilmu tersendiri, tajwid dan ilmu bacaan secara khusus yang harus dijaga. Jadi kalau dialek daerah tersebut, catatannya, dialek itu menabrak dari kaidah tajwid, baca a dibaca nga begitu. Tidak boleh. Harus bertobat kalau istilahnya. Bertobat bagaimana? Belajar lagi. Pelan-pelan nggak masalah, salah sedikit-sedikit. Kalau sudah berusaha belajar terus belum benar, masih nga begitu, dikasih toleransi. Tapi dia terus berusaha. Insya Allah nanti bisa. Orang yang Jawa banget tulen mengucapkan a, nga. Betul. Ada orang yang dia itu orang Bali dan orang tertentu Madura dan sebagainya mengucapkan to gitu, to atau wa diucapkan wa. Itu tertentu lahjah yang seperti itu tidak boleh tetap untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dia harus berusaha mengupgrade membaca, karena Quran itu ada ilmu secara khusus untuk mempelajarinya. Adapun kalau dia belum bisa betul, dimaafkan kalau dia tetap berusaha membaca dengan sebenar-benar bacaan. Kalau dia sudah menutup diri, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh dan berdosa seorang tersebut. Jadi tidak ada masalah Ustaz, walaupun terkait logat ya. Cuman catatannya di sini walaupun terkendala logat, tetap berusaha untuk belajar, untuk membenarkan terus Ustaz. Jadi tidak istilahnya membiarkan atau saya kan dari logat ini, jadi saya ngikutin logat saya. Tapi tidak Ustaz. Jadi baca betul-betul sebagaimana Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab begitu Ustaz. Tetap membenarkan, belajar lagi gitu Ustaz. Orang Arab sendiri banyak yang dia tersebut belum fasih betul-betul. Kalau dia tidak terpelajar betul, tidak belajar ilmu secara khusus, nggak bisa membaca Quran dengan fasih betul-betul. Karena orang Arab tersebut banyak dialeknya juga. Nah, makanya itu Allah turunkan secara khusus ilmu tentang tajwid ini. Dan pakar tersebut tentang tajwid, tahsin tersebut di Arab yang bersanad tertentu saja. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua terkait ini Ustaz, terkait imam, menjadi imam. Tadi kan kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan antum Ustaz, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah umul kitab, yang dimana ketika kita membacanya itu sebagai rukun dalam sholat, yang apabila rukun tersebut kita ada keliruan membacanya, maka berpotensi merusak dari sholat itu. Nah, kadang juga kita mendapati, kita misalnya di jamaah Ustaz di jamaah atau gimana pun, ketika kita sholat, kita sebagai jamaah, kebetulan yang imam itu, kita merasa, oh ini kayaknya nggak pas ini Al-Fatihahnya, itu bagaimana Ustaz? Dalam artian, sholatnya kita apakah tetap ikut ke imam saja, atau memang, wah ketika kita nggak ngerasa serak dengan bacaan, kita bisa mengulangi sholatnya lagi Ustaz, begitu. Jadi ini perlu perincian tersebut. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam tersebut dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Ketika imam tersebut takbir, takbirlah. Kemudian selanjutnya diikuti seluruhnya bacaan. Kalau ada kebaikan di jamaah tersebut, maka yang mengambil faedah manfaat terbesar itu imam. Kalau jamaahnya baik, bacaannya tersebut baik, softnya tersebut baik, kemudian jamaahnya tersebut tenang, khusyuk, imam dapat faedah besar darinya tersebut. Kalau jamaahnya tersebut bermasalah, imam juga yang menanggung. Karena nahkodanya tersebut adalah imam. Jadi tidak gampang sebenarnya menjadi imam tersebut. Tidak hanya melulu
perkara dia ditokohkan, kemudian dia sepuh dan lain sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat imam itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis adalah aqra'ukum, yang paling bacaannya tersebut baik di antara kalian. Bacaannya baik, hafalannya paling banyak tersebut. Kalau ini sama, maka yang kedua, dia yang paling mengerti sunnah hadis. Kalau ini sama, kemudian lanjut yang ketiga, yang lebih dulu hijrah. Kalau sekarang yang lebih dulu hijrah, karena sudah nggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah tersebut, yang paling tua lah istilahnya, yang paling tua. Kayak gitu urutannya seperti itu Andika. Jadi kalau imamnya tersebut salahnya salah jali tadi, yang merubah makna, itu berpotensi kalau dia nggak mau belajar dan lain sebagainya, bisa sholatnya tersebut bermasalah. Itu karena Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau salah khafi, salah yang kecil, misalkan salah kecil itu satu, salah kurang fasih di dalam membaca, misalkan mengucapkan dia mengucapkan begitu aja, kurang tebal, itu salah khafi saja, yang tidak merubah makna, tidak masalah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu sampai merubah makhrajnya tersebut. Al-ha dibaca al-ha, itu bermasalah nanti sholatnya di dalamnya. Imam yang menanggung semuanya. Jadi imam itu harus tahu juga bacaannya baik, kemudian fikih sholat jamaah tersebut harus ngerti bagaimana kewajiban imam. Imam itu harus tahu seluk-beluk di dalamnya, tidak mudah sebenarnya. Jadi harus perhatikan betul-betul ketika seseorang tersebut mengimami. Baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Yang terakhir Ustadz, gitu. Ketika kita kan kadang tersibukkan dengan kegiatan kita, misalnya ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah dan sebagainya. Dan kebetulan kita nggak ada waktu untuk belajar tajwid. Dalam arti ini halaqah yang secara umum kita mendatangi Ustaz, misalnya ke masjid atau ke les atau gimana. Tapi kita kan juga ada media Ustaz, dalam hal ini YouTube. Kan kita banyak mendapati YouTube itu belajar tentang tahsin, terus juga dan sebagainya. Nah itu bisa nggak sih Ustaz ketika kita mengikuti, tiba-tiba kita membacanya di kegiatan kita atau di sholat kita? Apakah itu termasuk kita mengikuti untuk, ini termasuk kita membenarkan secara umum tahsin, secara khusus, atau gimana Ustaz? Kalau seseorang tersebut misalkan nggak punya waktu kecuali mengikuti di YouTube, begitu saja, maka dalam hal ini belajar tajwid atau tahsin itu berbeda dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, tafsir, nahwu, shorof, itu bisa sambil otodidak jalan. Kalau nggak tahu dia bisa tanya pada ahlinya. Sekarang saya mau belajar nih tentang tafsir, saya baca kitab-kitab tafsir tersebut, literatur seseorang, baca literatur tafsir tersebut. Kalau dia nggak mudeng tafsiran tersebut, dia tanya kepada yang lain, yang ahlinya tersebut. Atau nggak mudeng nahwu, nggak mudeng fikih tersebut, dia bisa tanya. Tapi kalau tahsin tersebut tidak bisa kalau mandiri. Berarti harus talaki. Karena Rasul sendiri talaki kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril. Kalau lihat di YouTube itu cuma satu arah, satu arah. Minimal dia lewat medianya video call, minimal seperti itu. Kalau dia memang sibuk dan sebagainya, video call sambil dibetulkan sama syekh, sama asatid yang dia itu pakar tersebut, sambil dibetulkan video call. Yang jelas jangan satu arah, dua arah tersebut. Karena Nabi sendiri belajar sama malaikat Jibril. Ketika Ramadan lebih intensif lagi, beliau dibenarkan bacaannya. Di akhir hayat beliau, Jibril tersebut datang sampai 2 kali. Luar biasa. Termasuk kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab suci Al-Qur'an ini adalah bacaannya tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala jaga.
Al-Quran. Selain maknanya tersebut tidak boleh diselewengkan tersebut. Jadi harus orang tersebut mempelajari Quran ini kepada ahli yang lain, talaki. Ustaz, ya. Tidak bisa kalau cuma lewat YouTube atau media saja. Itu bisa sambil mendukung. Tapi dia harus ngecek bacaannya tersebut pada pakar yang lain setelah dia pelajarinya. Karena ada yang dia tersebut mungkin salah di dalam membaca, perlu ditashihkan bacaannya. Baik Ustaz. Mungkin. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk pertanyaannya cuma 3 Ustaz, insya Allah. Yang kami juga mohon izin Ustaz untuk memberikan closing statement untuk sesi hari ini Ustaz. Gitu. Tujuan secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ada 3. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat agung Rasulullah SAW. Sehingga Al-Quran itu mukjizat yang tidak terkalahkan dari dulu sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya manusia saja, jin juga. Jin itu harus beriman, mengambil petunjuk dari Al-Quran. Seluruh manusia tanpa terkecuali. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai sarana ibadah kaum muslimin pada khususnya. Sebagai sarana ibadah, yakni berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran diantaranya dengan sebenar-benar bacaan tersebut. Apalagi para duat, para da'i tersebut, seyukyanya bacaannya, saya tidak mengatakan suara. Kalau suara itu dari Allah, suara tersebut dari sononya. Tapi minimal bacaannya tersebut, meski tidak bagus sekali, jangan sampai dia itu salahnya, lahannya lahan jali. Dia terus mengupgrade bacaannya tersebut agar terstandar bacaan itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka tersebut membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan, Al-Quran itu dijaga dari sisi lafadznya, Al-Quran itu dijaga dari sisi maknanya juga. Tidak lafadznya itu diselewengkan, bacaannya juga, maknanya juga tidak boleh. Tidak boleh tahrif terhadap Quran tersebut. Ulaika yu'minuna bih. Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Tanda orang yang membaca Quran secara lafadz maupun makna tidak tahrif terhadap Quran, mereka itu orang yang beriman kepada Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengkufuri, menolak tadi membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan secara lafadz maupun maknanya, tidak dihilangkan, tidak dirubah, yang tidak mau mereka melakukan seperti itu, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Karena itu mempelajari tajwid tersebut hukumnya wajib ketika ingin menerapkan untuk membaca Al-Quran. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran, memahami Quran, yakni mentadaburi Quran juga, kemudian juga membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan sehingga kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haris Thohari Rahman, STHI MSI Al-Hafiz, yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua, sehingga semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dan kita bisa amalkan untuk kedepannya. Dalam hal ini adalah kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, jangan lupa terakhir untuk para sahabat mu'allimat untuk senantiasa memfollow akun sosial media kita. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan juga ada YouTube. Semuanya sama,
namanya Mu'alimat Jogja. Sahabat Mu'alimat yang berada, karena berhubung sudah selesai Ustaz, maka kita tutup kajian atau program Ramadan Mutiara Ramadan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Subhanahu wa taala. Semoga kita juga senantiasa menjadi pribadi yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.